Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore, saat ini sore ya. Pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk memberikan pengayaan mengenai koinfeksi pada COVID-19 ya. Nah, pengayaan ini tujuannya memang untuk meningkatkan sumber daya manusia, utamanya adalah dokter umum yang menjadi nakes di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Ada beberapa hal yang memang akan saya tekankan dari topik kali ini, jadi nanti mohon disimak ya, supaya ilmu ini nantinya akan kalian bawa menjadi bekal saat bekerja sebagai tenaga profesional di luar. Yang kita sudah ketahui bersama bahwa infeksi virus pada saluran napas ini yang saat ini sedang terjadi dan ramai adalah COVID-19, menjadi pandemi di seluruh dunia ya. Nah, infeksi virus pada saluran napas yang terjadi selain penyebabnya adalah virus COVID-19, ini dapat menjadi faktor predisposisi terjadinya infeksi lain, yaitu atau disebut seringnya dengan koinfeksi. Nah, koinfeksi yang terjadi ini dapat membuat kondisi pasien semakin bertambah berat, bahkan sampai mengancam jiwa. Sehingga dokter atau tenaga ahli ini perlu mengidentifikasi dengan cepat dan tepat apakah memang pasien ini mengalami koinfeksi atau tidak dengan pemeriksaan yang akurat. Nah, yang paling penting adalah inisiasi antibiotik harus segera dilakukan dengan mengacu pada panduan yang baku, seperti pada guideline-nya ITSA atau NIH ataupun CDC. Ya, selanjutnya koinfeksi. Koinfeksi yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa patogen seperti virus ya, selain SARS-CoV-2, kemudian bakteri dan juga jamur. Nah, koinfeksi bakteri sendiri didefinisikan apabila hasil kultur yang positif yang sampelnya didapatkan kurang dari 48 jam sejak dia masuk rumah sakit. Sedangkan infeksi bakteri sekunder didefinisikan sebagai hasil kultur yang positif yang sampelnya didapatkan setelah 48 jam pasien masuk rumah sakit. Nah, sampel yang diperiksakan ini adalah sampelnya bisa berupa darah, urin, dan juga sputum. Nah, ini ada sebuah studi yang dilakukan oleh Jackson dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan pendekatan meta-analisis. Dari penelitian Jackson ini dicari artikel-artikel atau penelitian yang berhubungan, ternyata ditemukan sebanyak 6.639 artikel. Kemudian dilakukan penapisan dan pada akhirnya didapatkan sebanyak 118 yang masuk ke dalam kriteria inklusi. Nah, dari 118 itu ternyata 50% artikel merupakan studi kohort retrospektif, 35% case series, dan 9% studi kohort prospektif. Penelitian dari yang didapatkan itu paling banyak dilakukannya di Cina sebanyak 42%, dan Amerika sebanyak 52%. Nah, dari penelitian dilakukan, ternyata datanya menyebutkan bahwa settingan rawatnya adalah sebanyak 72% di ICU dan non-ICU sebanyak 92%. Nah, hasil penelitian ternyata menunjukkan bahwa sebanyak 19% dari total artikel menyebutkan bahwa pasien COVID-19 mengalami koinfeksi, dan kejadian koinfeksi paling banyak adalah pada settingan rawatan di non-ICU sebanyak 29%. Ya, ini ada sebuah penelitian juga dari Surabaya yang dilakukan oleh Asma Rawati dan kawan-kawan. Di sini Asma Rawati dan kawan-kawan melakukan penelitian untuk mengetahui jumlah atau perbandingan pasien COVID yang mengalami bacterial infection dan non-bacterial infection. Ternyata didapatkan dari total 218 pasien. Ini yang mengalami bacterial infection itu sebanyak 43 orang, sementara yang non-bacterial infection itu ada sebanyak 175 orang. Dan settingan rawatan ICU itu yang terbanyak ada di pasien yang mengalami bacterial infection sebanyak 22 orang. Kemudian lama rawatnya pada pasien dengan bacterial infection itu sebanyak 36 orang, sementara yang non bacterial infection itu ada sebanyak 128 orang.
Kemudian untuk penyebabnya. Nah, jadi masih merujuk dari jurnal yang sama, yaitu dari Asmarawati dan kawan-kawan dan juga Jackson dan kawan-kawan. Kalau dari Asmarawati dan kawan-kawan ini menunjukkan bahwa dari hasil biakan atau hasil kultur sputum, ternyata etiologi atau penyebab yang paling banyak bakterinya adalah Acinetobacter baumannii. Nah, sementara pada Jackson ini penyebab terbanyaknya adalah untuk bakteri adalah Staphylococcus aureus. Sementara Acinetobacter dia bukan yang terbanyak kalau pada Jackson ya. Kemudian untuk penyebab kedua yang paling banyak di Asmarawati ini adalah Klebsiella. Kalau pada Asmarawati nomor 2 terbanyak adalah Klebsiella, dan kemudian yang ketiga adalah Pseudomonas aeruginosa. Sementara Klebsiella juga didapatkan pada penelitian Jackson sebagai penyebab infeksi. Begitu juga dengan Pseudomonas. Walaupun memang kedua penelitian ini tidak bisa dikatakan apple to apple, mengingat jumlah pasien dan juga settingan rawat yang berbeda. Tapi paling tidak di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, dan Pseudomonas aeruginosa ini merupakan penyebab paling sering yang muncul pada infeksi pada pasien-pasien yang mengalami COVID-19. Nah, yang kita harus tahu adalah bahwa klasifikasi dari koinfeksi ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah community acquired pneumonia, kemudian hospital acquired pneumonia, dan juga yang ketiga adalah ventilator acquired pneumonia. Kalau untuk community acquired pneumonia diartikan sebagai penyakit peradangan akut parenkim paru yang didapat dari masyarakat atau komunitas akibat mikroorganisme. Sedangkan hospital acquired pneumonia ini merupakan penyakit peradangan akut parenkim paru yang didapat setelah pasien dirawat paling tidak 48 jam akibat mikroorganisme nosokomial dari lingkungan rumah sakit. Dan saat masuk rumah sakitnya, pasien tersebut tidak dalam masa inkubasi. Sementara untuk ventilator acquired pneumonia, ini merupakan penyakit peradangan akut parenkim paru yang didapatkan setelah pemasangan ventilator akibat mikroorganisme. Paling banyak keluhan yang dialami pasien COVID-19 yang juga mengalami CAP itu adalah keluhan batuk. Kemudian yang kedua adalah demam, baru yang selanjutnya sesak, lemas, nyeri tenggorokan, dan nyeri otot itu menyusul. Nah, ini juga kita harus tahu bahwa jurnal yang lain menyebutkan hal yang serupa, bahwa demam merupakan gejala paling sering Gejala paling sering, kemudian batuk yang berdahak, kemudian sesak napas, kemudian nyeri kepala, kemudian nyeri dada mungkin, kemudian lemas, dan sampai mengalami gangguan kesadaran. Nah, untuk diagnosis ini harus diperhatikan. Jadi kalau teman-teman dokter sekalian menerima pasien dengan keluhannya adalah batuk, demam, yang onsetnya adalah akut, mungkin 7 hari sebelum masuk rumah sakit, dan kemudian ada nyeri tenggorokan, artinya flu-like symptom lah. Karena kondisi negara kita sedang pandemi, maka yang dipikirkan pertama pasti adalah COVID-19. Tapi artinya tidak menyingkirkan diagnosis bacterial infection seperti community acquired pneumonia yang tadi. Nah, makanya harus diperhatikan satu tanda dan gejala klinis yang bisa didapatkan dari anamnesis yang akurat. Jadi pasien ketika datang ditanya keluhannya apa, keluhan utamanya, apa yang membuat sampai datang ke rumah sakit, sudah berapa lama, kemudian jika ada batuk, apakah batuknya ini juga masih dalam durasi yang akut, kemudian apakah ada dahaknya, jika ada dahaknya apakah kemudian terjadi perubahan warna atau tidak, kemudian apakah keluhan yang dialami ini mengakibatkan timbulnya keluhan baru seperti sesak napas misalnya. Nah, jika dari situ sudah didapatkan data, kemudian dilakukan pemeriksaan fisis Pemeriksaan fisis ini tentu yang dilihat adalah utamanya tanda vital. Tanda vitalnya seperti apa, kesadarannya bagaimana, kemudian tensinya bagaimana, apakah masih normal ataukah sudah turun hipotensi misalnya, RR-nya bagaimana, respiratory rate-nya bagaimana,
apakah sudah di atas 30 atau belum ya. Kemudian baru saturasi oksigennya bagaimana, apakah di atas 93 atau di bawah 93. Kemudian nadinya bagaimana, apakah di atas 100 ataukah masih di bawah 100, seperti itu. Dan jangan lupa tanyakan riwayat mengenai satu adalah apakah pasien pernah mengalami flek paru selama hidupnya atau pernah konsumsi obat-obatan TB paru selama 6 bulan ya. Karena bisa saja terjadi pasien-pasien yang datang dengan flu-like symptom itu ternyata merupakan kasus kambuh dari TB paru yang memang gejala utamanya onsetnya berbeda dengan CAP, tapi paling tidak itu menjadi diferensial diagnosis yang harus dipikirkan. Selanjutnya baru kita masuk ke pemeriksaan penunjang, yaitu lab dan radiologinya. Untuk laboratoriumnya, yang kita harus perhatikan adalah yang dapat menggambarkan terdapatnya inflamasi sistemik akibat infeksi yang terjadi. Seperti apa? Seperti leukosit. Leukosit ini bisa leukositosis atau justru bisa leukopenia. Jadi bisa di bawah 4.000 atau justru malah di atas 10.000. Kemudian jumlah neutrofil. Jumlah neutrofil ini juga di atas normal ya, tentu saja di atas 75. Kemudian CRP, C reaktif protein, yang merupakan produk dari organ hepar yang suatu penanda infeksi akibat inflamasi dalam onset yang akut. Nah, CRP ini dikatakan cut off-nya adalah di atas 40. Ini merupakan tanda terjadinya koinfeksi pada pasien COVID. Selanjutnya procalcitonin. Nah, ini procalcitonin ini sebenarnya bukan penanda infeksi, tapi hanya sebagai, bukan hanya. Procalcitonin ini digunakan sebagai data untuk evaluasi penggunaan antibiotik. Jadi ketika pasien itu sudah diberikan antibiotik, kemudian dicek procalcitoninnya. Kalau memang kemudian nilai procalcitoninnya itu turun, maka antibiotik bisa dilakukan dieskalasi atau bahkan di switch terapi. Kemudian laktat menjadi penting karena produk metabolisme adalah laktat. Jadi ketika pasien itu mengalami sepsis atau justru malah shock sepsis, maka laktat ini dapat meningkat ya. Kemudian radiologi. Radiologi juga penting dalam mendiagnosis pneumonia. Tentu saja gambarannya adalah infiltrat. Jadi infiltrat yang terjadi ini kalau pada CAP atau pneumonia bakterial ini bisa di unilateral, berbeda dengan COVID yang umumnya adalah bilateral di basal paru. Tapi kalau untuk pneumonia bakterial ini bisa unilateral. Lokasinya pun bisa di upper lobe, middle lobe ataupun di basal lobe. Kemudian pada beberapa kasus juga didapatkan efusi pleura. Efusi pleura, ada satu jurnal dari Tian dan kawan-kawan di Cina ini melaporkan bahwa dari total 134 pasien yang mengalami pneumonia bakterial pada pasien COVID ini didapatkan efusi pleura sebanyak 20 orang ya. Apakah COVID-19 juga bisa mengakibatkan efusi pleura? Ya, ternyata bisa. Dari sini, dari jurnal ini, dari 120 orang yang mengalami COVID ternyata didapatkan sebanyak 4 orang yang mengalami efusi pleura. Nah, selanjutnya baku emas. Baku emas ini tetap disebutkan bahwa harus ditemukan mikroorganisme. Bagaimana caranya adalah dilakukan pemeriksaan biarkan sampel, biarkan sampel. Untuk pemeriksaan baku emas pneumonia bakterial ini tentu saja harus ditemukan mikroorganisme dari hasil biarkan sampel. Yang tadi sudah saya sebutkan, bisa sampelnya dari darah, sputum maupun urin ya. Nah, selanjutnya dalam diagnosis perlu juga menilai tingkat keparahan dari pasien. Bagaimana caranya? Caranya adalah melakukan scoring untuk menentukan derajat keparahan penyakit dan indikasi rawat. Alatnya apa? Alatnya adalah berupa scoring, yaitu ada dua pilihannya, Curve 65 atau PSI. Curve 65 ini dia hanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5.
Curve 65 terdiri dari 5 poin, yaitu usia yang lebih dari 65, kemudian gangguan kesadaran, kemudian nilai urea yang lebih dari 7 milimol per liter, kemudian dari respiratory rate-nya yang lebih dari atau sama dengan 30 kali per menit, dan kemudian nilai systolic blood pressure-nya yang kurang dari atau sama dengan 90 mm Hg, atau diastolic blood pressure-nya kurang dari 60 mm Hg. Nah, dari poin-poin tersebut kemudian dilakukan scoring. Jika skornya 0 sampai 1, maka interpretasinya adalah low risk. Sementara kalau lebih dari 2 atau dia sama dengan 2, maka ini adalah moderate dan high risk, sehingga harus dilakukan perawatan. Nah, kemudian untuk pneumonia severity index atau PSI, ini komponennya ada 4 besar. Kemudian dari 4 besar komponen tersebut terdiri dari beberapa poin ya. Ini memang jauh lebih banyak dibandingkan dengan curve 65 ya. Jadi pasien yang dinilai pertama adalah gendernya apa, apakah dia laki-laki atau perempuan. Jika dia ternyata perempuan, untuk pneumonia severity index ini ada 4 komponen besar. Dari tiap komponennya itu ada poin-poin khususnya. Jadi bagaimana cara menilainya dengan PSI? Yang pertama adalah ditanyakan dulu usianya. Nah, usia pasien berapa? Dari modal usia tersebut selanjutnya baru dilihat gendernya. Apakah laki-laki ataukah perempuan? Jika perempuan, maka skor awal yaitu umur tadi dikurang 10. Kemudian apakah pasien pernah dirawat di tempat rawat atau di Patiwerda, jika iya ditambah 10. Kemudian apakah ada riwayat penyakit neoplasma, jika iya ditambah 30. Kemudian apakah ada riwayat penyakit liver atau hati, jika ada ditambah 20 skornya. Kemudian apakah ada riwayat penyakit jantung, jika ada ditambah 10. Kemudian apakah ada riwayat penyakit cerebrovaskular, jika iya ditambah 10. Kemudian apakah ada riwayat penyakit chronic kidney, jika ada ditambah 10. Nah, selanjutnya juga berlanjut bagaimana mengenai tandanya, tanda dari pasien. Apakah pasien memiliki tanda akut psikosis? Jika iya, ditambah 20. Kemudian bagaimana respiratory rate-nya? Jika memang lebih dari 30, maka skornya ditambah 20. Kemudian bagaimana systolic pressure-nya? Jika kurang dari 90 mm Hg, maka skor ditambah 15. Kemudian bagaimana body temperaturnya atau suhunya? Jika dia kurang dari 35 derajat Celcius atau justru malah dia lebih dari 40 derajat Celcius, maka skor ditambah 15. Kemudian bagaimana nadinya? Jika dia ternyata lebih dari 125 kali per menit, maka skor ditambah 10. Nah, kemudian komponen keempat yaitu pemeriksaan laboratorium. Bagaimana pH darahnya? Jika dia ternyata asam atau kurang dari 7,35, maka skor ditambah 30. Kemudian bagaimana blood urea nitrogennya? Jika dia lebih dari 30 mg per desiliter, maka dia skornya ditambah 20. Kemudian bagaimana dia nilai serum sodiumnya? Jika kurang dari 130 MEq per liter, maka skor ditambah 20. Bagaimana dia dengan GDS-nya? Jika ternyata lebih dari 250 mg per desiliter, maka skornya ditambah 10. Nah, dari skor yang didapat, kemudian dilakukan interpretasi tentu saja ya. Nah, dari interpretasinya ini dibagi ke dalam 5 klasifikasi, yaitu grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, dan grup 5. Nah, grup 1 itu jika usianya kurang dari, grup 1 itu jika usianya kurang dari 50, kemudian tidak ada komorbid, kemudian hasilnya ini masih baik scoringnya, physical and laboratory findingnya ini semuanya masih normal, maka dia interpretasinya adalah low risk ya. Nah, kemudian grup 2 ini jika hasil skor PSI-nya adalah kurang dari atau sama dengan 70, ini juga masih low risk. Kemudian grup 3 71 sampai 90 ini juga masih low risk, dan grup 4 dengan skor 91 sampai 130 ini, dan juga grup 5 ya langsung saja. Oke. Grup 4
dengan skor 91 sampai 130 dan grup 5 yang nilainya lebih dari 130 ini dianggap sebagai high risk. Nah, kepentingannya apa? Kepentingannya adalah untuk menilai. Jadi jika pasien dengan skor PSI-nya lebih dari 75, maka ada indikasi untuk dirawat inap. Atau jika pasien ternyata skor PSI-nya kurang dari 75, itu bisa dirawat inap dengan jika PSI-nya kurang dari 75, maka pasien bisa dirawat inap jika terdapat salah satu kriteria sebagai berikut, yaitu misalnya respiratory rate-nya lebih dari 30 kali per menit, atau hasil AGD-nya menunjukkan parsial oksigen dan perbandingan parsial oksigen dengan FiO2-nya ternyata kurang dari 250 mmHg, atau ronsen toraknya terdapat infiltrat yang multilobus. Kemudian tekanan darah sistoliknya kurang dari 90 mmHg. Kemudian tekanan darahnya diastoliknya kurang dari 60 mmHg, ya. Atau pada pneumonia yang terjadi pada orang-orang yang menggunakan nafza. Nah, ini bisa dilakukan rawat inap walaupun PSI-nya kurang dari 75. Nah, mana yang lebih baik antara scoring curve 65 atau pneumonia severity index? Ternyata mana yang lebih baik antara curve 65 dengan PSI? Ternyata ada suatu jurnal yang meneliti ini. Jurnal ini dari Satici dan kawan-kawan yang melakukan penelitian ini dengan judulnya Performance of Pneumonia Severity Index and Curve 65 in Predicting 30-Day Mortality in Patient with COVID-19. Jadi penelitian ini melakukan perbandingan antara Curve 65 dan PSI sebagai alat untuk predicting mortalitas selama 30 hari ya pada pasien dengan COVID-19. Ternyata didapatkan sensitivitas dan spesifisitasnya kalau untuk Curve 65 sensitivitasnya adalah 73%. Sementara PSI 80%. Nah, dari sini sensitivitasnya adalah lebih tinggi PSI. Sementara spesifisitasnya untuk Curve 65 85%, sementara PSI 89%. Jadi artinya PSI jauh lebih superior dibandingkan dengan Curve 65 pada kasus yang pasien-pasien COVID-19 yang mengalami pneumonia bakterial ya atau koinfeksi. Nah, kemudian pada pasien-pasien yang sudah terdiagnosis koinfeksi bakteri atau pneumonia bakteria, ini harus dilihat apakah pneumonia yang terjadi ini adalah pneumonia yang berat. Bagaimana caranya? Jadi ada dua kriteria, yaitu kriteria mayor dan kriteria minor. Jadi kriteria mayor ini terdiri dari yang pertama adalah gagal napas yang membutuhkan ventilasi mekanis. Kemudian yang kedua adalah terjadinya shock sepsis yang membutuhkan vasopresor. Itu kriteria mayor, ada 2 poin itu ya. Sementara untuk kriteria minor, ini poinnya adalah yang pertama respiratory rate-nya lebih dari 30 kali per menit. Kemudian nilai perbandingan parsial oksigen dan FiO2-nya kurang dari 250 mmHg. Kemudian ronsen toraknya ini didapatkan infiltrat multilobus. Kemudian kesadarannya menurun atau disorientasi. Kemudian terdapat uremia atau BUN-nya lebih dari 20 mg per desiliter. Kemudian leukopenia, yaitu nilai leukositnya kurang dari 4.000. Kemudian trombositopenia, yaitu nilai trombositnya adalah kurang dari 100.000. Kemudian hipotermia, yaitu suhunya kurang dari 36 derajat Celcius. Kemudian hipotensi yang memerlukan resusitasi cairan yang agresif. Nah, dikatakan pneumonia berat jika didapatkan 1 kriteria mayor atau 3 kriteria minor. Jadi sendiri-sendiri ya, bukan gabungan. Sekali lagi, pneumonia berat itu didapatkan jika terdapat 1 kriteria mayor atau 3 kriteria minor ya. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan adalah mengenai faktor risiko patogen. Nah, faktor risiko patogen ini apa maksudnya? Maksudnya adalah ada bakteri-bakteri spesifik yang memang menjadi perhatian kita semua. Karena apa? Karena 1, antibiotik yang diberikan terkadang tidak mempan terhadap bakteri-bakteri spesifik ini. Atau yang kedua, beratnya penyakit ternyata memang dipengaruhi atau ada hubungannya dengan bakteri-bakteri ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah MRSA,
dan juga Pseudomonas ya. Nah, kalau dari ATS 2019 ini MRSA dan Pseudomonas ini harus diperhatikan dengan cara yang pertama adalah melihat riwayat infeksi sebelumnya. Jadi dari anamnesis sudah ditanyakan apakah dulu apakah pernah dirawat di rumah sakit, kemudian ada riwayat infeksi yang sebelumnya terbukti memang bakterinya MRSA atau Pseudomonas dari hasil biakan spesimennya. Atau ditanyakan juga riwayat dirawat di RS mana sebelumnya, dan kemudian apakah waktu dirawat itu menggunakan antibiotik sistemik dalam kurun waktu 90 hari. Nah, jika iya, maka ini adalah faktor resiko bahwa infeksi yang terjadi saat ini merupakan akibat dari patogen MRSA dan Pseudomonas. Itu dari ATS 2019 ya. Nah, sementara untuk Pseudomonas sendiri, Persatuan Dokter Paru Indonesia pada tahun 2014 mengatakan faktor resiko terjadinya infeksi akibat Pseudomonas ini bisa terjadi dengan yang pertama adalah terjadinya atau terdapatnya pada pasien bronkiektasis, atau kemudian riwayat penggunaan kortikosteroid lebih dari 10 mg per hari, kemudian ada riwayat penggunaan antibiotik spektrum luas lebih dari 7 hari pada 1 bulan terakhir, dan juga ada riwayat atau sampai saat ini gizi yang buruk ya, gizi kurang. Nah, baru selanjutnya setelah kita punya data yang lengkap, diagnosis kita sudah tegak, baru kemudian kita terapi. Utamanya adalah terapi antibiotik. Nah, ini yang menjadi sangat penting yang harus diperhatikan ya. Jadi antibiotik ini cara pemberiannya kan ada macam-macam. Yang utama adalah pemberian cara empiris, yang kedua adalah definitif. Dikatakan empiris itu jika pemberian antibiotiknya sebelum diketahui bakteri penyebab infeksi dari hasil biakan spesimen. Sementara definitif adalah pemberian antibiotik setelah diketahui bakteri penyebab infeksi dari hasil biakan sampel. Nah, jadi empiris belum ada data biakan sampel, sementara yang definitif ini sudah diketahui biakan sampel. Yang jadi persoalan di RSDC Wisma Atlet adalah belum bisa dilakukan biakan sampel, sehingga antibiotik yang selama ini kita berikan ini hanya sifatnya empiris saja. Kemudian waktu pemberian empiris kapan? Harus segera ya, dalam 1 jam sejak pasien masuk rumah sakit dengan kriteria pneumonia berat atau terjadi shock sepsis atau terdapat febrile neutropenia dan atau kecurigaan terhadap meningitis bakterial. Kemudian antibiotik empiris yang digunakan pilihannya adalah yang memiliki sifat spektrum luas, baik untuk gram negatif ataupun gram positif. Hanya memang sebenarnya idealnya antibiotik empiris itu diberikan dengan dasar data, ya, data di rumah sakit tersebut selama ini paling banyak dalam waktu misalnya 1 tahun, 2 tahun, atau ya berapa lama lah gitu. Itu bakteri patogennya itu apa yang paling sering? Misalnya dia memang paling seringnya adalah Klebsiella pneumonia, maka kemudian dari situ antibiotik apa yang paling cocok dari hasil biakan tersebut. Nah, maka antibiotik tersebut dapat digunakan sebagai antibiotik empiris. Jadi kita tanpa harus menunggu hasil biakan karena sudah punya data sebelumnya, paling banyak dalam rentang waktu 1 tahun ternyata Klebsiella pneumonia misalnya, maka antibiotik yang pas itu dapat kita segera berikan pada pasien baru ya, baru. Karena yang tadi prinsipnya adalah harus 1 jam sudah masuk antibiotik empiris. Nah, ini ITSA pada tahun 2019, ITSA pada tahun 2019 ini sudah mengeluarkan rekomendasi yang terbaru ya untuk antibiotik. Ya, jadi ITSA sudah mengeluarkan rekomendasi atau guideline untuk pemberian antibiotik pada kasus-kasus pneumonia, khususnya pneumonia bakterial. Jadi dia mengeluarkan guideline ini kemudian membagi ke dalam 2 klasifikasi, yaitu non-severe pasien dan juga severe pasien. Kalau untuk non-severe pasien, standar regimen yang dapat diberikan itu adalah ada 2, yaitu 1 kombinasi, satunya adalah tunggal. Yang kombinasi apa? Golongannya adalah golongan beta-lactam dan juga macrolide. Sementara untuk yang tunggal itu adalah respiratory fluoroquinolone ya. Nah, kemudian bagaimana untuk yang severe? Kalau yang severe, standar regimennya adalah dua-duanya kombinasi, yaitu yang pertama kombinasi beta-lactam atau
Kalau untuk severe pasien, standar regimennya adalah kombinasi semua. Yaitu yang pertama kombinasi dari beta-lactam ditambah macrolide atau beta-lactam ditambah dengan quinolone respirasi. Ya. Jadi dua-duanya adalah kombinasi, berbeda dengan yang non-severe pasien. Selanjutnya, jika ada kecurigaan MRSA, ya, itu bisa ditambahkan antibiotiknya MRSA coverage. Nah, kemudian dilakukan biakan tentu saja, ya. Apa contohnya? Contohnya adalah pemberian vancomycin atau linezolid, ya. Kemudian untuk kasus itu tadi untuk CAP, ya, untuk CAP community acquired pneumonia seperti itu. Oh, ini nih definisinya. Oke. Selanjutnya untuk kasus HAP, hospital acquired pneumonia dengan non ventilator, ini klasifikasinya dibagi menjadi 3. Kalau ini rekomendasi dari ITSA tapi masih tahun 2016, dia belum mengupdate itu, ya. Klasifikasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah not high risk of mortality and no factors increasing the likelihood of MRSA. Jadi antibiotik yang bisa diberikan adalah yang pertama bisa diberikan piperacillin tazobactam dengan dosis 4,5 gram per 6 jam, atau bisa diberikan cefepime sebanyak 2 gram tiap 8 jam, atau diberikan quinolone respirasi, yaitu contohnya levofloxacin 1 kali 750. Atau sebagai alternatifnya juga bisa diberikan golongan carbapenem, yaitu imipenem dan juga meropenem. Itu untuk golongan itu untuk klasifikasi yang pertama. Untuk klasifikasi yang kedua, yaitu not high risk of mortality tapi with factors increasing likelihood of MRSA. Jadi dia tidak ada resiko tinggi kematian, tapi ada resiko tinggi MRSA. Antibiotik yang diberikan adalah yang pertama bisa diberikan piperacillin tazobactam 4,5 gram selama 6 jam, atau cefepime atau ceftazidime 2 gram selama 8 jam, atau quinolone respirasi yaitu levofloxacin dan ciprofloxacin atau bisa diberikan quinolone respirasi, yaitu contohnya levofloxacin 1 kali 750. Untuk klasifikasi kedua adalah not high risk mortality, tapi dia memiliki faktor risiko terjadinya MRSA. Antibiotik yang bisa diberikan adalah pilihan, ya. Yang pertama pilihannya adalah piperacillin tazobactam dengan dosisnya 4,5 gram setiap 6 jam. Atau pilihan kedua adalah cefepime atau ceftazidime sebanyak 2 gram per 8 jam. Pilihan ketiga adalah levofloxacin 750 mg. Kemudian pilihan yang keempat adalah imipenem 500 mg tiap 6 jam atau meropenem 1 gram per 8 jam. Pilihan kelima adalah bisa diberikan astreonam 2 gram setiap 8 jam. Nah, pilihan-pilihan tadi ditambah karena dia memiliki resiko tinggi MRSA, maka ditambah salah satu dari 2 pilihan ini, yaitu pilihan pertama adalah vancomycin dengan dosisnya adalah 15 mg, vancomycin dengan dosisnya adalah 15 mg per kilogram berat badan setiap 8 atau 12 jam. Atau pilihan kedua adalah diberikan linezolid dengan dosis 600 mg setiap 12 jam. Itu klasifikasi yang kedua. Sementara klasifikasi yang ketiga adalah high risk mortality dan juga pernah menerima intravena antibiotik dalam rentang waktu 90 hari. Nah, antibiotik apa yang bisa diberikan? Yaitu antibiotiknya adalah harus menghindari penggunaan golongan beta-lactam atau 2 jenis beta-lactam. Nah, jadi hampir sama dengan yang klasifikasi kedua, hanya saja yang jadi perhatian adalah klasifikasi ketiga ini harus menghindari penggunaan 2 jenis beta-lactam. Nah, bagaimana dengan VAP? Bagaimana dengan VAP?
Rekomendasi ITSA pada tahun 2016 juga ini mengeluarkan panduan antibiotik untuk kasus VAP ya. Jadi VAP ini juga dibagi ke dalam 3 klasifikasi. Klasifikasi pertama adalah gram positif dengan aktivitas MRSA. Jadi yang bisa diberikan adalah vancomycin tadi dengan dosis yang sama 15 mg per kilogram berat badan tiap 8-12 jam. Kemudian pilihan yang kedua adalah oxazolidinons. Atau pilihan yang kedua adalah oxazolidinons. Atau pilihan yang kedua adalah linezolid 600 mg setiap 12 jam. Untuk klasifikasi yang kedua, ini adalah gram negatif antibiotik dengan anti-Pseudomonas activity. Yang bisa diberikan adalah tentu saja dengan yang mengacu pada anti-Pseudomonas, yaitu piperacillin tazobactam sebanyak dosisnya 4,5 gram setiap 6 jam. Atau pilihan kedua adalah golongan cephalosporin, yaitu cefepime atau ceftazidime dengan dosis 2 gram tiap 8 jam. Atau golongan carbapenem, pilihan ketiga, yaitu imipenem 500 mg setiap 6 jam. Atau meropenem, masih satu golongan, sebanyak dosisnya adalah 1 gram setiap 8 jam. Atau pilihan keempat yaitu bisa diberikan aztreonam dengan dosis 2 gram setiap 8 jam. Nah, untuk klasifikasi ketiga yaitu gram negatif antibiotik dengan anti-Pseudomonas activity, yaitu tapi golongannya adalah non-beta-lactam. Yaitu pilihannya apa? Pilihannya adalah fluoroquinolone respirasi, yaitu levofloxacin 1 kali 750 mg. Atau pilihan kedua adalah golongan aminogliposida, yaitu amikacin dengan dosis 15-20 mg per kilogram berat badan. Atau bisa gentamicin, masih satu golongan, dengan dosis 5-7 mg per kilogram berat badan. Atau pilihan ketiga adalah golongan polymyxin, yaitu colistin ya, colistin dengan dosis 5 mg per kilogram berat badan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang dapat mempengaruhi terapi. Yang pertama tentu saja kecepatan dalam memberikan antibiotik empiris ya, karena idealnya memang pemberian antibiotik empiris ini maksimal 1 jam sejak pasien masuk rumah sakit. Jadi penegakan diagnosis itu menjadi penting. Kemudian evaluasi antibiotik empiris ini dalam kurun waktu 72 jam. Yang dilihat apa? Yang dilihat adalah perbaikan. Perbaikannya apa? Yang pertama adalah dari klinis pasien. Kemudian baru yang dilihat adalah lab dan ronsennya. Jadi yang utama yang dilihat adalah klinis pasien. Baru pemeriksaan penunjang. Nah, jika mengalami perbaikan, maka bisa dilanjutkan terapinya. Tapi jika mengalami perburukan, maka antibiotik dapat diganti sesuai dengan hasil biakan sampel. Lama antibiotik sampai berapa lama? Yaitu minimal 5 hari. Tapi jika dalam 48 sampai 72 jam sudah bebas demam, maka dia antibiotiknya bisa di stop ya. Tapi untuk durasi normalnya, durasi umumnya dari hasil penelitian mengatakan memang pemberian antibiotik ini idealnya adalah durasinya 7 sampai 10 hari. Nah, kapan dilakukan penghentian antibiotik? Penghentian antibiotik dapat dilakukan jika pasien sudah mengalami perbaikan klinis, kemudian bebas suplementasi oksigen, kecuali memang ada penyakit dasar yang membuat pasien masih sesak terus ya. Kemudian klinis stabil dengan melihat tanda vital. Artinya begini, yang saya ingin tambahkan, saya ingin menambahkan pesan untuk teman-teman GP ya, atau dokter umum. Yang pertama adalah ketika melaporkan pasien baru, maka datanya harus lengkap. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pneumonia bakterial itu atau koinfeksi bakteri pada pasien COVID ini jangan dilupakan. Jadi mindset kita, clinical reasoning kita harus tetap membawa koinfeksi bakterial, baik dari pasien itu di IGD. Jadi untuk untuk anamnesis, pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang harus mengarah juga ke pneumonia bakterial, tidak hanya untuk COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, konsultasi antibiotik kepada DPJP ini harus menghadirkan data yang lengkap.
Data yang lengkap itu artinya ya yang tadi artinya adalah dari awal anamnesis bagaimana, onsetnya bagaimana, riwayat pernah dirawat atau tidak. Nah, itu harus disampaikan. Baru kemudian menghadirkan data lab dan ronsen. Jadi jangan hanya menghadirkan data langsung labnya saja, misalnya leukositosis saja, misalnya itu tidak ideal ya. Jadi untuk pemberian antibiotik itu harus menghadirkan data yang lengkap. Nah, jika pasien sudah dirawat dan sudah mendapatkan antibiotik, evaluasinya tadi kan dikatakan 72 jam, 3 hari. Nah, untuk melaporkan evaluasi antibiotik tadi kepada DPJP itu juga harus membandingkan dari yang sebelumnya dan yang didapatkan saat ini. Jadi misalnya dia memang klinisnya sesak, respirator rate-nya di atas 30, tensinya rendah, kemudian hasil pemeriksaan fisiknya didapatkan ronki misalnya di bilateral, kemudian dari ronsennya memang didapatkan infiltrat multilobus. Nah, kemudian labnya leukositosis, kemudian CRP-nya di atas 40 misalnya. Nah, itu dibandingkan. Jadi bagaimana yang sekarang setelah diberikan antibiotik? Jadi melaporkannya adalah perbandingan dari yang sebelum dan yang sesudah diberikan antibiotik. Baru dari situ kita bisa menilai sama-sama apakah memang antibiotik yang diberikan ini memberikan dampak yang baik atau tidak ada dampak sama sekali. Oke, saya rasa demikian cukup. Semoga menjadi manfaat untuk kalian.